Mela juga diundang. Kayak pas acara kemarin yang di Sumenep itu kan juga acaranya Arina, tapi itu di kafenya Arina di Sumenep. Kalau yang besok ini acara fashionnya itu di hotel besok tuh acaranya, sama Mila juga. Kak Mel nyangka gak kalau Valen jadi artis? Gak nyangka guys, beneran gak nyangka sama sekali. Karena memang dari awal dia ikut DA7 itu kayak udah berat banget gitu. Lihat saingannya tuh udah berat banget. Dia sendiri kan kalian tahu, dia sendiri tuh gak yakin sama diri dia sendiri bakalan bisa sampai di fase ini tuh dia gak yakin. Ayo guys, sambil di check out ya, sambil di check out. Aku sambil cerita, kalian sambil check out. Aku sambil cerita, kalian sambil check out. Gila teman nginep di mah. Jangan bahas Valen terus, Rapa, bosen. Kayak gak ada artis lagi. Ih, gak suka, salah lapak nih, salah lapak. Mau bahas siapa kak? Mau bahas siapa? Ayo, mau bahas yang mana? Mau bahas yang mana? Aku ngebahas Valen ini bukan karena Valen artis loh ya. Ya memang sekarang alhamdulillah dia sudah jadi artis. Tapi dia tuh juga adikku ya. Jadi apa salahnya aku ngebahas adikku? Karena kan aku juga tahu tentang dia. Kalau aku ngomongin artis yang lain, aku nggak tahu. Gimana aku yang mau cerita kan gitu. Skip aja ya. Lanjut. Kalian sambil di check out parfumnya. Yang mau tanya-tanya boleh. Aku mau cerita. Lanjut cerita ya. Iya, salah lapak ya. Aduh, aku mulai bingung baca komenan kalian. Blokir aja, sudah, gak usah, abaikan aja. Orang nyasar itu, lupa jalan itu. Ayo kalian sambil di check out, aku ntar lanjut cerita. Kalian mau diceritain apa lagi? Iya, dulu tuh dia tuh kalau nanya sama aku, Meng aku pakai ini enak nggak, Meng aku dia tuh minta rekom gitu, entah itu skincare, entah itu body care, tapi gak ada yang mempan guys, Padahal kan kadang yang aku pakai aku juga rekomin ke Valen karena ke aku cocok, ke aku tuh bagus gitu ya. Jadi aku tuh rekomin ke Valen juga gitu. Meng kok angkut apa rasanya nyaman gitu, Meng aku mau pakai apa ya yang enak gitu. Coba nih ini gitu aku. Ternyata tuh tetap gak ada yang mempan. Emang kulit badak dia tuh, kulit badak. Ayo guys, kalian sambil di check out ya, Jangan telepon sekarang, kasihan dia tuh lagi di perjalanan. Kulit badak. Yang lucu lagi tuh ini pas habis kompetisi yang DA5 itu, alhamdulillah kan dia tuh juga ini ya banyak diundang-undang orang nyanyi gitu. Nah dia tuh mulai belajar make up guys, karena kan waktu pas awal-awal yang pas di DA5 itu kalau di Indosiar tuh kan di make upin ya. Terus dia tuh katanya nanya-nanya bedak yang biasa dia pakai, dia tuh beli juga. Nah kalau udah mau manggung dia tuh masih make up pakai bedak gitu. Terus dia tuh
cukup nggak gitu, udah bener nggak gitu, kurang nggak bedanya gitu, nanya-nanya. Iya, karena kan kan kalau nggak dibedakin nanti ini badak banget kan, kulitnya kan hitam kan ya. Ya gimana, artis kok nggak ada perubahan gitu kan. Pas di DA5 ya alhamdulillah dia udah bisa nyampe di Indosiar, masuk TV nasional, itu sudah alhamdulillah banget ya. Jadi paling tidak tuh dia ada perubahan, mau manggung di Pamekasan tuh ada perubahan, mulai dari segi penampilan, suara tuh udah harus berubah kan gitu. Jadi dia tuh belajar make upan juga, belajar pakai bedak gitu. Dan memang di keluargaku itu nggak boleh ketergantungan kayak awal mula nyanyi kan mulai dari mbakku kan, dari Kak Tiara dulu. Dari Kak Tiara awal mula nyanyi terus lanjut ke aku. Nah awal-awal tuh aku make upnya juga kadang di make upin Kak Tiara gitu. Cuman nggak boleh terus ketergantungan gitu. Jadi ya sama, Valen juga gitu. Apa sih Cek Rame ya? Jadi kan kita tuh nggak boleh ketergantungan karena kita nggak bakalan bareng-bareng terus. Jadi harus bisa mandiri gitu. Jadi meskipun Valen tuh belajar pakai bedak sendiri. Ayo guys, di check out guys. Hai guys, kalian sambil check out ya. Kalian sambil check out, aku sambil cerita. Awas aja kalau kalian nggak check out ya. Oke. Selesai di sini, aku baru bisa pulang hari Minggu nanti, jadi aku nggak ketemu sama kalian. Tapi insya Allah bulan puasa nanti aku mau ke Jakarta, aku mau luangin waktu. Aku memang mau ke Valen, mau tahu juga apartemennya. Awal bisa nyanyi tuh, tapi kalian sambil check out ya. Aku mau cerita, kalian sambil check out. Awas aja kalian gak check out. Nih, hijabnya, parfum, kacamata ada di etalase, ada di keranjang semua. Kalian sambil check out. Bestseller, dua-duanya nih bestseller kakak. Dua-duanya sudah bestseller, tergantung kakaknya seleranya suka yang mana. Kalau kakaknya mau yang segar banget, laki banget, maco banget, aroma kacang, check outnya yang Victoria. Rekomendasi juga buat cowok-cowok. Tapi kalau kakaknya mau yang manis, seger, tapi soft, manisnya nggak bikin enek, nggak bikin sakit kepala, kakaknya check out yang Alteria. Alteria nih rekomendasi buat cewek-cewek yang suka aroma kalem. Tapi tidak menutup kemungkinan cowok-cewek bisa pakai dua-duanya. Tergantung selera kakak juga. Awal mula bisa nyanyi itu sebenarnya karena sering dengerin musik di rumah. Mama sama ayah itu suka nyalain musik gitu. Kalau dulu kan masih musimnya kaset gitu. Nah kaset-kaset tuh sering diputerin. Akhirnya kita tuh keluar masuk rumah sambil main, itu sambil dengerin lagu-lagu. Berawal juga dari Kak Tiara, kan dari Kak Tiara dulu. Sama Kak Tiara tuh juga gitu, dengerin musik. Nah kita itu dilatih nyanyinya ya nyanyi biasa aja gitu, karena dulu musimnya kaset. Misal albumnya Bunda Rita Sugiarto, satu kaset itu isinya lagu-lagunya Bunda Rita Sugiarto semuanya. Kita dengerin, kita pelajarin, habis itu kita nyanyi. Kita tuh wajib nyanyi, kalau bisa tuh satu hari sealbum itu, sekali nyanyi tuh sealbum itu, buat ngelatih suara. Nah kalau lagu-lagu duet itu biasanya tuh duetnya sama ayah gitu. Dan itu berlangsung apa ya, estafet gitu, mulai dari Kak Tiara ke aku, lanjut ke Valen. Ayah tuh memang nggak ngelatih vokal-vokal yang gimana, enggak, cuman modal dengerin lagu-lagu aja gitu.